Nama aku Bella Renata Emrich, NIM 62 dari kelas IPWB. Di sini aku mau sharing tentang 7 destinasi wisata yang ada di kota Bondowoso. Buat yang mungkin belum tahu, Bondowoso merupakan salah satu kabupaten atau kota yang terletak di Jawa Timur. Bondowoso juga berbatasan dengan Jember, Probolinggo, Banyuwangi, dan Situbondo. Bondowoso sendiri punya tagline yaitu Bondowoso The Highland Paradise. Kenapa? Karena Bondowoso memiliki potensi alam yang luar biasa untuk dijadikan potensi pariwisata. Jadi potensi alam yang ada di Bondowoso itu lebih ke pegunungan, perbukitan. Karena Bondowoso sendiri itu nggak punya wilayah laut ataupun pantai. Jadi kalau misalnya warga Bondowoso ingin berlibur ke pantai atau laut, itu harus menempuh sekitar 45 km untuk menuju ke pantai Pasir Putih yang ada di Situbondo. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja ke destinasi wisata yang ada di Bondowoso. Destinasi wisata yang pertama adalah Kawah Ijen. Siapa sih yang nggak tahu Kawah Ijen? Jadi Kawah Ijen merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi di Kawah Ijen, kalian bisa melihat kawah yang indah, cantik, dan udaranya yang dingin. Bahkan udara di Kawah Ijen bisa dibilang ekstrim karena mencapai titik 2 derajat Celcius. Jadi kalian kalau ke sana harus menggunakan pakaian yang sesuai biar nggak kedinginan. Oh ya, di Kawah Ijen juga yang spesial adalah Blue Fire. Jadi Blue Fire merupakan salah satu fenomena langka yang ada di seluruh dunia. Jadi Blue Fire ini bisa dilihat jika kalian melakukan pendakian pada dini hari sekitar pukul 2 pagi. Dan untuk mencapai Kawah Ijen, kalian bisa melalui 2 jalur, yaitu jalur Bondowoso dan jalur Banyuwangi. Karena lokasinya juga itu berada di perbatasan antara Bondowoso dan Banyuwangi. Untuk harga tiket masuk yaitu sekitar Rp5.000 untuk wisatawan domestik. Destinasi wisata yang kedua adalah Kawah Wurung dan Kawah Ilalang. Jadi lokasi Kawah Wurung dan Kawah Ilalang itu berdekatan, tepatnya di Desa Jampit, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Di Kawah Wurung, kalian bisa melihat hamparan rerumputan yang luas, sejuk, dan hijau. Itu khususnya di musim penghujan. Tapi kalau udah masuk musim kemarau, warna rerumputan akan berganti menjadi kekuningan. Tapi tetap bagus. Sedangkan di Kawah Ilalang, kalian bisa melihat hamparan ilalang yang cantik, indah, dan umumnya di Kawah Ilalang ini dijadikan untuk spot prewedding, spot foto prewedding, gitu. Karena pemandangannya memang eksotis dan cocok untuk prewedding. Untuk harga tiket masuknya sendiri, kalian cukup membayar Rp5.000 beserta biaya parkir. Ketiga adalah air terjun Kali Pahit. Jadi air terjun Kali Pahit ini merupakan air terjun yang terletak di kaki Gunung Ijen. Dan air terjun ini bisa dibilang cukup unik karena mengandung khasiat belerang di airnya. Dan konon katanya air di air terjun Kali Pahit ini bisa menyembuhkan penyakit. Dan di air terjun Kali Pahit ini kalian juga bisa melihat bebatuan yang cantik yang biasanya digunakan untuk spot foto buat wisatawan yang datang ke sana. Dan untuk masuk ke air terjun Kali Pahit, kalian cukup membayar Rp3.000 untuk biaya parkir. Dan yang keempat adalah air terjun Little Niagara. Disebut sebagai Little Niagara karena memang mirip sama Niagara Waterfalls, cuman ini lebih ke miniaturnya. Dan di air terjun Little Niagara ini memiliki arus yang deras dan juga ada hal ikonik yaitu jembatan yang melintang tepat di depan arus air terjunnya. Dan air terjun ini juga merupakan hilir dari air terjun Kali Pahit. Jadi sama-sama mengandung belerang. Ada khasiat belerangnya gitu. Dan untuk harga tiket masuknya, kalian cukup membayar Rp3.000 untuk biaya parkir. Yang kelima adalah perkebunan kopi Arabica Kalisat Jampit. Perkebunan kopi Arabica Kalisat Jampit ini merupakan salah satu agrowisata yang terletak di Kabupaten Bondowoso yang dikelola oleh PT PTPN Nusantara 7. Di sini juga biasanya dijadikan sebagai wisata edukasi bagi pelajar maupun mahasiswa yang mungkin akan melakukan studi ataupun penelitian mengenai kopi. Dan
Di perkebunan kopi Arabica Kali Sejambut ini, kalian bisa melihat dari awal proses penggilian kopi, pengemasan kopi, sampai ke pemasaran kopi Arabica tersebut. Untuk masuk ke sini, kalian cukup membayar Rp5.000. Dan kalian juga bisa membeli kopi khas Ijen untuk dijadikan oleh-oleh. Dan yang keenam adalah air terjun Tanca Kembar. Jadi air terjun Tanca Kembar ini memiliki 2 arus, yaitu yang disimbolkan sebagai laki-laki dan perempuan. Dan menurut mitos juga, katanya air terjun ini bisa membuat awet muda, karena pada zaman dahulu Dewi Rengganis pernah mandi di air terjun ini. Tetapi selain mengandung nilai mistis, tentu air terjun Tanca Kembar ini memiliki pemandangan yang indah dan cocok untuk kalian yang ingin mencari destinasi wisata yang memicu adrenalin. Karena akses menuju ke air terjun Tanca Kembar ini bisa dibilang masih sulit dan cukup terjal, jadi bisa memicu adrenalin. Dan untuk masuk ke air terjun ini, kalian bisa merogoh kocek sekitar Rp3.000 sampai Rp5.000. Dan yang terakhir adalah Museum Kereta Api Bondowoso. Jadi Museum Kereta Api Bondowoso ini merupakan museum kereta api pertama yang ada di Jawa Timur. Jadi sebenarnya Museum Kereta Api Bondowoso ini bukanlah museum, tetapi merupakan stasiun yang aktif beroperasi, yaitu Stasiun Bondowoso. Tetapi karena memang sekarang udah nggak beroperasi lagi, akhirnya diubah menjadi Museum Kereta Api. Jadi di sini kalian bisa melihat peninggalan-peninggalan terkait dengan kereta api pada masa lampau, dan juga ada cerita-cerita sejarahnya. Jadi maka dari itu Museum Kereta Api Bondowoso ini sering dijadikan tempat penelitian ataupun studi sejarah bagi para pelajar. Dan untuk masuk ke Museum Kereta Api ini, kalian tidak memerlukan biaya apapun karena gratis. Jadi itu dia 7 destinasi wisata yang ada di kota Bondowoso. Sebenarnya masih banyak lagi destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi di Bondowoso, tetapi itu tadi merupakan 7 destinasi wisata terbaik versi aku. Jadi semoga Bondowoso bisa masuk ke dalam list traveling kalian selanjutnya. Ditunggu. Dadah. Makasih.